Ngopi Ngopi lah. Tapi ngopinya yang botol. di botol. Ini biasa kopi tubruk. Masalah ngopi Bang Adi. Kopinya boleh hitam. Terus emang ada pilihan selera ya, ada yang ngasih gula juga tuh biar manis, ada yang pahit aja, tapi intinya tetap sama kok, menuju rasa yang satu. Apa tuh rasanya satu? Ya tujuannya menikmati rezeki yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Betul. Tapi ngomong-ngomong rezeki yang Allah Ta'ala berikan kepada kita nih, sumber awalnya kan tanah. Dari tanah itu sampai kemudian jadilah tanaman-tanaman yang seperti Bang Adi lihat nih sekelilingnya, ada sawah, ada kangkung, kacang, macam-macam. singkong. Iya. Ini kan bagiannya rezeki dari Allah. Betul. Yang sumbernya itu dari tanah. Betul. Yang di sana itu ada beberapa zat dan unsur-unsurnya yang kemudian jadi sesuatu yang bermanfaat. Betul. Coba berpali gimana itu? Aman nggak tuh kita nih? Aman ya? Aman lah. Jadi selama kita di dunia ini masih giginya masih lengkap, tanamannya nggak bakal habis, rezekinya nggak bakal kurang. Itu selama di dunia mah tanah itu kan sumber kehidupan. Betul. Tapi kalau ada airnya, ya agak susah tuh. Agak susah untuk hidup. Betul. Ya bisa tapi kering. Agak kesulitan. Agak kesulitan. Nah, tahu nggak Bang Adi? Apa tuh? Manusia masih kalah hebat, kalah bermanfaat dibanding alam. Iya pasti. Yang padahal alamnya saja diciptakan untuk kita loh. Tapi kenapa kitanya masih kalah sama alam? Manfaatnya. Karena apa? Karena manusianya tidak mau beradaptasi, mempelajari, mengambil hikmah, mengambil ibroh dari alam tersebut. Tapi yang ngomong-ngomong masalah alam dan isinya, kita sekarang berada di lingkungan Waris Jaga. Betul. DPR ya. Apa tuh DPR? Depan peron. Stasiun Waris Jaga. Ngobrol-ngobrol masalah yang berhubungan dengan alam dan isinya di Bang Adi nih, yang layak kita syukuri nih pada siang hari ini, sambil ngopi ngobrol santai di pinggir sawah. Ini udah jarang kayak ginian nih di Polresnya. Ya, alhamdulillah masih ada sisa-sisanya. Ya beberapa di tempat lain juga sudah jarang menemukan tema obrolan santai diiringi dengan semilir angin yang menyejukkan. Itu dia, Tat. Udah hampir nggak ada. Jadi gimana Bang Adi? Ada kegiatan apa hari ini? Hari ini paling nganter-nganter istri lagi persiapan mau bikin catering. Buset. Makanya tadi saya buru-buru ke pasar. Oh, pejuang nafkah banget lah ya. Ya alhamdulillah, Tat. Nyari sepiring nasi sekarung berlian. Sepiring nasi sekarung berlian ya. Mantap. Orang kan sepiring nasi dan beberapa kebutuhan yang mencukupi gitu, nggak sampai sekarung berlian ya. Itu mah cita-cita kan, cita-cita. Alhamdulillah, insya Allah jabah. Amin. Ngomong-ngomong masalah alam nih Bang Adi nih, ya, di dalam kehidupan kita ini paling enggak kita mempelajari satu alam di antara jutaan alam-alam yang tersebar luas oleh Allah Ta'ala ciptakan. Ya. Ini kan satu mahakarya yang tidak bisa di copy paste sama manusia. Jangankan alamnya, ayatnya saja firman Allah Ta'ala nggak ada satupun orang cerdas yang bisa mengcopy paste, yang mencontoh ayatnya saja. Dimulai dari Al-Fatihah sampai akhir Anas, surah yang terakhir, surah Anas sampai ayat terakhirnya, nggak ada yang bisa mengcopy paste itu. Nggak bisa, itu mau udah dari Allah langsung. Betul, karena firman Allah ini firman yang suci dan firman yang
dari situlah kita bisa mempelajari alam dan isinya. Karena ayat itu kan terbagi menjadi dua ya. Ada ayat kauniyah, ayat yang bisa dibuktikan di alam nyata, dan ada ayat kauliyah, ayat yang kurang lebih masih bisa kita dengarkan dan masih kita bacakan. Bagaimana tuh Penjelasannya gini, kita langsung ke ayat kauniyahnya ya. Ayat kauliyahnya qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, surah Al-Ikhlas. Nah, di alam nyatanya ini berhubungan dengan firman Allah surah Al-Ikhlas, Allah itu satu, tunggal, Allahu ahad, laisa kami selesaiun, tidak ada yang seumpama, yang serupa, menyerupai, tidak ada yang menyerupai. Dan bahkan sifat kodimnya Allah Ta'ala lam yalid walam yulad, tidak dilahirkan dan tidak pula melahirkan. Nah, terjadinya alam ini adalah bentuk eksistensi ciptanya Allah, kekuatannya Allah, anugerahnya Allah. Nah, apa hubungannya kita sebagai manusia dengan alam dan dengan Tuhannya? Hubungannya antara kita dan Tuhannya hanya sebatas agar kita ini mengetahui diri bahwa ada sang kholik yang menciptakan alam dan isinya. Nah, kita sebagai pengisinya ini hanyalah menampilkan kepada diri kita sendiri, bukan Allah Ta'ala ingin diperlihatkan atau ingin dinampakkan eksistensinya, karena Allah Ta'ala itu nggak membutuhkan makhluk. Betul. Ada kan peribahasa gini, Allah Ta'ala menampakkan eksistensinya dengan cara mewujudkan semua makhluk hidup. Nggak pernah kayak gitu kan? Nggak pernah. Atau mungkin kalau pernah pun sebenarnya itu satu kalimat yang kurang tepat, karena Allah Ta'ala itu tidak butuh kepada makhluk. Karena pernah ada kan waktu itu Nabi Musa apa Ibrahim itu ya yang minta mungkin Allah turun ke bumi. Betul. Belum sampai Allah turun, gunung itu pada hancur. Bahasanya pada kuat, menampakkan lah, iya, bahasanya iya, menampakkan untuk menunjukkan diri gitu. Untuk menunjukkan diri. Nah, itu kan baru bahasanya manusia. Iya. Ada iklan sedikit, beginilah di DPR, sangat natural, sangat alam. Di pinggir peron ada sawah, ada kereta yang lewat. Alhamdulillah. Silakan Madi, nikmatin. Itu kalau minum apa-apa kayak orang haus, cepat habisnya. Iya. Kopi panas, gitu. Dingin. Tapi bagaimana kalau dengan haus ilmu? Apa buru-buru? Enggak, belum. Mestinya sih gitu. Kita kan belajar dari alam nih. Minum kopi aja sesegera mungkin, dicepatkan habisnya. Bagaimana kalau misalnya ketika kita haus ilmu, sesegera mungkin untuk merapat kepada orang-orang yang mengerti di bidang ilmu, agar segera bisa diamalkan ilmu, untuk bisa mempelajarinya. Gitu, betul. Karena yang jarang sekarang ini informasinya mah gampang nyampe, pengajiannya di mana-mana, tapi ketika mau melakukan untuk mengamalkan amal ibadah yang mau kita laksanakan, itu jarang terjadi. Ngaji rencananya banyak, tapi ketika sudah ngaji kadang-kadang baru sampai pembahasannya aja, baru sampai nyimaknya aja, mendengarkan doang, belum ngajinya. Tahu Bang Adi di pesantren, di sekolah-sekolah pengajian rutinan biasa itu baru mendengarkan, belum ngaji Quran kan? Iya, soalnya ngaji itu istilahnya lebih dalam baru sekedar baca Quran. Karena bahasanya ngaji lebih dalam daripada sekedar baca Al-Quran. Baca itu ada kalimat qoro'a, artinya baca. Terus ada tilawatun, lebih dari sekedar membaca, ya. Tilawah, lebih daripada sekedar
membaca, memahami bisa jadi lebih di maknanya dalam ke lagi. situ, memahami. Nah, kemudian yang terjadi di kehidupan kita ini salah baca. Tadi kita baru belajar baca nih tentang ayat qauliyahnya Allah. Ya. Karena untuk lebih mengetahui dan memahami Al-Quran, jelasnya kita harus memahami ayat qauliyahnya Allah. Baru baca, dan bacanya pun masih salah. Contoh, ada beberapa persoalan yang sering kita dapati. Bang Adi lebih memilih pemimpin atau lebih memilih pejabat? Pemimpin lah. Pemimpin. Terus kenapa bahasanya sekarang masih pejabat daerah, pejabat provinsi, Karena dan seterusnya? pejabat itu tingkat apa ya, tingkat level, maksudnya tingkat jabatan, tingkat apa sih namanya, tingkat struktural di pemerintahan. Tapi kalau pemimpin, nggak semua pejabat bisa jadi pemimpin. Bisa jadi pemimpin. Ya, Nah, betul. pemimpin itu istilahnya lebih kepada karakter sih, bukan cuma sekedar apa orang yang ngejabat itu berarti bisa memimpin, tidak. Karena memimpin itu lebih sebuah karakter yang apa ya, bisa mengarahkan, bisa mengatasi, iya, dan lain-lain lah bisa gitu membawa ya. orang ke tempat dari yang tidak baik jadi lebih baik. Udah cakep dah. Iya, gitu. Dan bisa membuat kondisi semuanya itu jadi lebih baik karena adanya dia, karena dia bisa memimpin. Nah, menurut Bang Adi, apakah ada ayat qauliyahnya yang menurut Bang Adi bahwasanya pemimpin itu gitu loh? Ada. Saya nggak tahu. Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nah, di ayat itu menjelaskan bahwasanya Nabi Adam ini diciptakan oleh Allah Ta'ala untuk sebagai manusia, ini diciptakan oleh Allah Ta'ala yang notabene kita anak cucu Adam, untuk sebagai pemimpin, bukan sebagai pejabat. Tuh, yang dikejar sama semua orang kursi untuk meraih jabatan. Karena kalau makanya di negeri Konoha ini ada banyak kesalahan disebabkan orang yang ingin meraih sekedar jabatan saja, bukan pemimpin. Karena kebanyakan orang nyari kekuasaan buat memperbanyak kekayaannya masing-masing dan golongannya. Jadinya kita sebagai orang yang dipimpin sama mereka, ya dapat imbasnya doang. Jadi kayaknya mereka tuh kayak zolim aja ke kita gitu. Cuma memikirkan diri mereka sendiri dan golongannya. Jahat nggak ya? Jahat banget ya, sumpah. Tapi jahat berbicara banget tentang jahat atau baik buruknya manusia, jangan kemudian kita salah menatijahkan kalimat, mengambil kesimpulan. Natijahkan itu apa? Mengambil kesimpulan. Jadi endingnya persoalan itu atau solusinya masalah itu, contoh begini, ketika kita sudah melakukan banyak kebaikan kemudian tidak dilihat orang, maka sebaiknya kita melakukan kejahatan agar kejahatan kita dilihat orang. Salah menatijahkan kesimpulan. Itu mah nyari perhatian namanya. Nah, kenapa? Karena kebaikan itu bukan untuk dilihat oleh bukan untuk ditunjukkan ke orang, ya. Tapi sebagai ekspresi diri yang mana berbuat kebaikan ini sebagai bentuk syukur kepada Allah Ta'ala kalau kita masih hidup di dunia ini sekedar untuk berbuat baik apa susahnya. Nah, kalau benar sih bagus kalau misalnya menunjukkan perbuatan baik ke orang untuk menginspirasi orang lain untuk melakukan yang sama, bahkan lebih. Tapi kan hati orang siapa yang tahu ya. Betul. Niatnya kita nggak tahu mereka apa. Ya, itu sebagian besar kebanyakan kalau yang diekspos itu nyari AdSense, keuntungan. Betul. Dari sosial media, nyari exposure. Ya walaupun intinya juga ntar ujung-ujungnya banyak orang yang
meniru. Tapi orang-orang yang meniru juga ujung-ujungnya juga nggak seikhlas itu gitu loh. Karena ada keuntungan yang dicari selain dari berbuat baik doang gitu. Iya. Ya namanya zaman sekarang sosial media tapi. Ustaz, Ya, boleh nanya nggak Ustaz? apa nih? Ini kan lagi viral tuh film judulnya Bid'ah dari Serial. tetangga lah, tetangga Konoha Oh, gitu. gitu. Itu Film. ngebahas tentang seorang ulama yang agak sedikit nyeleneh tuh. Ada sebuah bagian part cuplikannya yang berisi tentang dia nikah tuh secara batinnya aja gitu, baik omongannya dia aja gitu. Dia dengan seperempuan dia bilang, maukah kamu menjadi nikah batinnya saya gitu. Itu menurut hukum gimana tuh Ustaz? Baik, kalau dari sisi hukum kita ini orang yang bersyariat dengan syariat ilmu fikih. Betul. Di dalam fikih pernikahan ini diajarkan bagaimana untuk memulai prosesi pernikahan. Ada rukun nikah. Nah, jika rukun nikahnya ini dilanggar, maka dengan cara apapun syaratnya tidak terpenuhi, Berarti tidak sah. tidak sah. Sekalipun notabene ini seorang ulama, jikapun bukan di dalam satu serial film, ada di kisah nyatanya, maka persoalannya kembali lagi tuh, sebagai pemimpin berani ngambil resiko. Kalau ini salah, ini benar, ini salah, ini benar. Harus ada tindakan yang benar-benar nyata. Betul. Karena kita nih salik nih. Salik apa? Salik itu orang yang sedang berjalan di arah menuju satu tujuan. Keridhaan Allah kan, ya. Tujuannya itu. Nah, ketika ada mentor-mentor yang udah nggak bener, kita wajib lapor kepada pemimpin yang berkompeten. Permasalahannya adalah pengikut-pengikutnya nggak tahu kalau pemimpinnya nggak benar. Banyak. Ajarannya salah. Jadi mereka ya udah, asal kata pemimpinnya A, ya semua ikut. Padahal banyak nggak benar. Ya. Karena satu sisi di negara Konoha itu lebih percaya tapa berata, satu ritual-ritual yang kalau kita pikirkan apa sih itu ya, sesuatu yang di luar nurul ya, jadi sesuatu yang selalu diimplikasi dengan khurafat. Khurafat itu apa? Sesuatu yang saya nggak tahu nih. terlampau menjurus ke arah yang tidak dapat dicerna oleh akal. Mungkin karena mereka berpikir karena itu berlandaskan agama, jadi mereka ikut Justru aja. sebenarnya tidak berlandaskan dengan agama. Oh begitu. Memang sesuatu yang di luar akalnya manusia itu ada, tetapi layak diimani. Karena tentunya mengimani hal yang seperti itu pun masih berada di ranahnya akal. Contohnya begini, apakah para nabi itu semuanya dijamin masuk surga? Iya. Dijamin oleh Allah Ta'ala, layak mendapatkan nikmat Allah masuk ke dalam surga. Tapi pernah dengar nggak cerita ada nabi yang bunuh anak yatim? Pernah dengar? Pernah dengar ya? Bukan. Ya mungkin seperti itu, tapi kan kita perlu gali lagi hikayat-hikayat kenabian agar kita lebih cinta kepada para nabi, terutama kepada Nabi Muhammad SAW. Dikatakanlah, diceritakanlah dari sisi-sisi yang salah, dari sisi-sisi informasi yang kurang lengkap, dipelintir-pelintir. Nah, bagaimana cara kita menanggapinya? Tentu kita harus secara wajib akal. Wajib akal sesuatu yang sudah dinas oleh kalamullah, maka tidak akan ada pelanggaran di dalamnya. Contoh Nabi Adam. Nabi Adam ketika maaf kata seakan-akan itu salah, padahal itu contoh. Bukan salah. Nabi Adam melakukan sesuatu yang menurut kita salah, sebetulnya itu contoh agar kita tidak melangkah ke dalam kesalahan tersebut. Karena pada waktu itu, contoh kayak gini Bang Adi ketika waktu kecil, saya ketika waktu kecil, apakah saya salah ketika berdiri kemudian jatuh?
Enggak, karena kita memang sedang berdiri tegak Sedang lurus belajar. untuk belajar Jalan. jalan. Nah, ketika jatuh jangan disalahkan. Nah, bagaimana kalau misalnya sedewasa ini lari saja sudah bisa menggunakan kendaraan yang bermesin, tapi kemudian masih melakukan kesalahan pelanggaran menggunakan kendaraan bermotor misalnya, itu kan wajib ditegur. Itu murni kesalahan. Nah, khurafatnya kita di negara Konoha sudah tahu pelanggaran menggunakan sepeda motor itu ketika ke jalan raya harus menggunakan atribut dan lain-lain. Ya. Tapi karena terlalu khurafat, percaya kepada guru-gurunya, dah nanti kan petugasnya kenal sama Pak Kiai. Waduh. Nah, itu termasuk khurafat juga. Jadi sesuatu yang dilebih-lebihkan bukan pada tempatnya. Kenapa kalau saya lihat sih, kenapa banyak masyarakat di sekitar kita sini di negara Konoha ini pada banyak yang kayak gitu tuh, yang pada ngikut aliran anu, mengkultuskan seseorang untuk jadi guru dan jadi betul lebih dari Tuhan, menuhankan orang. Karena menurut saya sih karena tekanan hidup yang berpikir. Iya, istilah gimana ya, mereka stres dengan kehidupan sehari-hari, penuh dengan tekanan hidupnya, akhirnya dapat satu hal yang bikin mereka tenang atau mungkin bikin mereka merasa, anggaplah sebagai pembelaan untuk dirinya. Betul, kayak misalkan, wah ini nih ternyata bisa mencerahkan sekali kata-katanya dia gitu. Betul. Dari mulai kayak omongan yang benar atau mungkin bisa menyembuhkan orang. Banyak kan pasti gitu kan. Banyak. Akhirnya dan apalagi bisa ngasih uang ke dia. Misalnya wah udah wah banget lah ya. Saya sering banget lihat gitu-gitu tuh. Nah, yang begitu itu sudah terjadi dimulai dari kurun ke kurun, masa ke masa, waktu ke waktu. Sudah sering terjadi dan efeknya ini cenderung malah makin berantakan. Betul, pasti. Kenapa? Karena melawan arah logika. Logikanya gini Bang Adi, ketika kita ingin mendapatkan kebahagiaan maka prosesnya perjuangan. Pasti. Tidak ada hal yang instan. Tidak ada yang instan dan tidak ada yang semudah itu. Tidak ada yang semudah itu. Contoh gini, ketika Bang Adi ditawarkan dengan kenikmatan yang ingin Bang Adi rasakan. Contoh, Bang Adi melakukan salah satu ritual. Yang ritual ini ketika sudah dilakukan maka Bang Adi akan mendapatkan apa yang Bang Adi inginkan. Yang ternyata ritual itu melanggar syariat bertauhid, syariat berfikih, atau syariat bertasawuf. Nah, banyak juga yang ternyata kemasannya saja, kemasannya syariatnya syariat tasawuf, kemasannya bertauhid, kemasannya fikih, nikah tadi kan kemasannya fikih, nikah batin. Padahal secara dohir dan secara batin ketika rukunnya sudah terpenuhi selesai nikahnya. Betul. Terus kemudian secara tasawuf, perjalanan orang yang bertirakat, mendekatkan diri kepada Allah. Nah, ini bakal lebih dalam lagi penjelasannya yang tidak akan sempat diselesaikan dalam kurun waktu 1 minggu pembahasan Bang Adi. Tapi kita singkat saja. Bertasawuf paling tidak orang ini harus istiqomah menjalankan ibadah yang dia tekuni. Apa saja ibadah yang dia tekuni? Sholat 5 waktunya aja dulu. Jangan sampai ada terjadi pelanggaran, ditinggalkan sholatnya atau dikurangi kehusuannya, atau misalnya dikurangi secara syariat fikihnya. Misalnya ketika biasanya dia pakai peci, karena ada guru yang anggaplah dalam perbedaan pendapat nggak pakai peci pun sholatnya tetap sah. Tapi karena dalam rangka pendekatan diri kepada Allah, kalau sudah pakai peci maka terusin saja, istiqomah. Sebagaimana pendirian yang ada dalam diri kita, bahwasanya ini adalah
bentuk pengabdian diri kepada Allah Ta'ala dengan cara apapun itu. Tuh. Nah kemudian pendapat yang lebih logis lagi, memang misalnya dalam kaidah fikih ya, ada terjadi perbedaan pendapat nih, sah-sah saja, yang penting pakaian dan tempatnya suci, niatnya ikhlas. Tapi dalam konteks ilmu fikihnya saja dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Contohnya apa? Suci dohir, suci batin. Suci dohirnya itu pakaiannya bersih, apalagi sampai wangi, Iya. apalagi sama seperti yang selalu digunakan oleh Rasul, menggunakan tutup Peci. kepala dengan rapi dan lain-lain, kayak Habib-habib gitu ya, kayak Iya. kiai-kiai besar gitu. Nah itu jadi gunjingan loh Bang Adi loh, para Habib-habib gitu. Kenapa? Kalau di sekarang ini ya, banyak informasi yang Habib-habib nyeleneh kayak gitu. Nyeleneh itu gimana maksudnya tuh? Nyeleneh itu dalam artian kok sampai sebegitunya sih tidak mencontohkan suri tauladan dan akhlak yang baik kepada masyarakat. Itu kayaknya bukan nyeleneh deh, Menyimpang. Nah, boleh jadi. Nyeleneh itu kan sesuatu yang masih bisa ditolerir, kalau menyimpang lain lagi. Oh banyak Tat kayak gitu Tat? Banyak ya. Itulah makanya saya kayaknya mulai kalau misalkan ada acara-acara apa namanya peringatan Hari Besar Islam tuh kayaknya nggak usah pakai Habib lagi deh. Sebenarnya bukan masalah mengundang atau tidak, tetapi kita pilih-pilih kesempatan dan pilih-pilih siapa tokoh yang bisa mencerdaskan dengan akhlak yang hebat, mencerdaskan dan mencontohkan hal yang baik. Betul. Karena salah satu yang bakal meregenerasi generasi yang akan datang itu cuman contoh. Sebagaimana kita di rumah, kalau kita biasanya membuka aurat, karena Dia ketika dewasa dia akan mengingat kalau bapaknya buka aurat. Kalau biasanya bapaknya suka meludah ke depan, anaknya mungkin bisa meludah sambil melihat langit. Kalau biasanya bapaknya kencingnya berdiri, anaknya kencingnya berlari. Kalau bapaknya buka baju istrinya, apa anak yang melakukan itu juga? Anaknya pasti melakukan itu karena tahu mana haknya dia ketika sudah menjalani masa-masa pernikahan. Itu sudah jadi haknya suami untuk membuka baju istri. Nanti kan semakin berjalannya waktu kita ajarin. Buka-bukaan ya. Kecuali kalau anaknya balita ya begitu masih nete. Banyak Bang Adi persoalan-persoalan yang rumit. Tapi ini beberapa persoalan yang rumit di kehidupan kita sekarang nih, terutama di Jawa Barat. Ada sosok tokoh ya, ada sosok tokoh yang menjadi figur untuk pemimpin yang di luar daerah Jawa Barat, Bang Adi, KDM yang sekarang katanya disebut-sebut sebagai Bapak Aing. Itu. Kok Bapak Aing? Bapak Aing. Oh, Bapak Aing. Bapak Aing, Bapak saya. Mau bodas. Nah, gitu. Bapak saya lah bahasa kita. Bapak gue, Bapak gue. Bapak gue. Jadi lagi viral banget tuh orang. Lagi viral ya. Sering lihat? Sering lihat dia marah-marah sama orang-orang yang melanggar. Bagus sih. Cocok ya kalau ada di wilayah kita nih. Harusnya. Paling enggak sekelas RT lah gitu ya. Atau sekelas kiai tuh kayak gitu tuh. Nah, kalau kiai sih bisa, tapi kan dia tidak tidak berkewajiban karena tidak ada struktural di pemerintahan, jadi tidak punya otoritas seperti itu. Paling dia cuma ngasih instruksi aja. Kalau yang punya otoritas kan dia berhak buat ngatur-ngatur. Iya. Kalau kiai seperti di zaman kekhalifahannya Sayyidina Umar radhiyallahu. Iya, orang-orang yang punya otoritas kayak orang pemimpin kayak pejabat-pejabat itu kan dia punya hak dan dia punya kewajiban untuk melakukan membenarkan sesuatu yang maksudnya membetulkan sesuatu yang salah gitu. Betul memperbaiki rusak. Betul. Kalau cuma kiai makan istilahnya ya dia kan cuma tokoh masyarakat, istilahnya tidak ada keterikatan masyarakat untuk
mengikuti perintah. Iya, Heeh, heeh. tidak bisa memerintah secara langsung. Kalau pemerintah misalkan dari RT, RW, mungkin lurah, camat, wali kota, mereka bisa ngasih aturan. Betul, Jangan betul. begini, jangan begitu. Kita harus ikut karena kita masih di dalam otoritasnya dia. Oh, mantap, mantap, mantap. Nah, ini pelajaran Ngomong yang apa baik sih saya? nih. Nah, kadang-kadang kan gini, kita ini selalu terlalu kepedean. Kalau di ruang lingkupnya yang berbeda, contoh anak sekolah ketemu anak pesantren. Contoh yang seakan-akan anak pesantren ini selalu mendominasi setiap lingkungan. Ya. Wawasannya kayaknya lebih tinggi banget dah. Ya. Padahal sekarang semuanya sama loh Bang Adi. Sama dalam konteks keilmuan, wawasan. Baik anak pesantren ataupun anak sekolah, baik ustadz ataupun profesor ataupun dokter. Dalam hal wawasan untuk bersosialisasi dengan masyarakat itu sama-sama saling membutuhkan. Betul. Tidak boleh salah satunya lebih mendominasi, harus seiring sejalan. Nah, makanya saya berharap nih ketika nanti misalnya ke depannya di wilayah kita terutama Polis Gaga ya, Kota Tangerang, ada salah satu sosok yang seperti Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu yang mengadaptasi yang dicontohkan oleh Bapak Aing. Bang Adi, saya kan orang Sunda, Bang Adi. Iya, betul. Bangga dong ada Bapak Aing, siapa tahu bisa ketemu gitu. Mudah-mudahan jadi sesuatu tahun 2029. Amin. Biar cakupannya lebih luas. 2029 berapa sekarang? 2025. Iya, 2029. Nanti 5 tahun lagi. 2029, 2025 sampai 2029. Sayanya masih sehat apa udah sakit? Insya Allah masih bisa, masih ketemu. Masih bisa ya? Masih doakan sehat. Saya doakan. Iya. Kameramen doakan saya. Amin. Amin. Mudah-mudahan jadi sesuatu tuh. Ditimba dah. Baik Bang Adi, obrolan siang hari ini nih. Ini sebenarnya seru, Tat. Kudunya waktunya panjang dan orangnya banyak biar Betul. makin seru. Cuma karena Kita ini undang nanti tokoh-tokoh setempat Bang Adi. siapa tuh? Jiraman. Ya misalnya Pak Haji Abdul Rahman atau beliau yang saat ini sedang berada di negeri jiran yang sedang berziarah ke negara Yaman, Ustadz Kiai Haji Bahrul Ikam. Mudah-mudahan. Tapi untuk saat ini kita closing dulu Bang Adi ya. Kita ucapkan Untuk pertemuan pertama ini kita alhamdulillah sudah berjalan. Alhamdulillah. Semoga apa yang kita sharing-sharing bareng nih ada manfaatnya untuk para pendengar. Amin. Akan kita review terus dari waktu ke waktu. Siap. Bikin jadi lebih baik dan lebih baik lagi. Siap, insya Allah. Barakallahu lana walakum. Semoga bermanfaat untuk saya pribadi dan kita semua dan untuk para pendengar. Amin. Dan adapun beberapa kesalahan-kesalahan, saya yakin sih para pendengar itu akan sangat memaklumi bahwa kita ini manusia yang bukan malaikat. Bang Adi, ngomong-ngomong malaikat, malaikat itu kan nggak ngerokok ya? Nggak ngerokok. Kalau kita ngerokok, ya udah Bang Adi kita closing dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.